Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi firman Tuhan hari ini. Memang rencana saya harus ke sini dan melihat api Tuhan sedang terjadi beberapa hari puasa. Bapak Ibu di tempat ini saya juga mengikuti. Tujuan saya mau menikmati ke sini, bukan mau berkhotbah. Ya, waktu tadi subuh di kapal saya terbangun untuk mau berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, siapkan dirimu untuk berkhotbah yang baik hari ini. Dan Ibu Nina telepon nanti tadi pagi. Ya, tidak masalah, Tuhan sudah ngomong ke saya. Nina tenang-tenang saja. Ya, saya tidak bermasalah karena Tuhan sudah berbicara. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat di dalam kitab Markus pasalnya yang pertama. Kita akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan mengenai Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-45. Kita bisa membacanya secara bersama-sama dengan bersemangat Bapak Ibu. Biar firman Tuhan ini menjadi maksud Tuhan yang kuat di dalam setiap pribadi kita. Markus pasal 1 ayat 40 hingga ayat yang ke-45. Kita baca bersama-sama dengan keras, dengan kencang, karena firman iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau bacanya kuat, pasti imanmu juga akan timbul. Ya, oke, 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjabah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Beberapa hal yang saya ingin berbagi tentang seseorang yang sakit kusta yang datang kepada Tuhan. Dan orang kusta ini adalah seseorang yang di dalam tradisi Yahudi, tradisi Ibrani, adalah orang yang diasingkan oleh karena memiliki sakit penyakit yang ganas, yang berbahaya, yang tidak bisa gabung dengan khalayak ramai atau masyarakat umum. Dan pribadi ini, ya, orang ini adalah orang yang saya percaya sudah sangat dewasa dan cukup mengenal siapa Yesus, karena Yerusalem dan sekitarnya adalah suatu negara yang tidak terlalu besar. Ya, dalam perjalanan dalam 1-2 hari itu sudah selesai dikelilingi. Ya, suatu bangsa yang berpenduduk 8 juta, Yerusalem saja hanya 800.000 orang, tidak sampai 1 juta. Nah, orang ini adalah sakit kusta yang saya mau gambarkan dulu story atau latar belakang dulu dari orang sakit kusta. Orang sakit kusta sangat dilarang untuk ketemu banyak orang. Ya, dan sakit kusta itu biasanya dalam tradisi Yahudi itu diakibatkan karena dosa sejak zaman dulu. Jadi orang yang seperti ini diasingkan, tidak bisa gabung dengan masyarakat biasa karena penyakitnya sangat berbahaya. Sakit kulit yang biasanya bersisik-sisik putih, yang kalau ditekan itu tidak berasa, artinya mati. Ya, daging itu tidak terasa lagi. Dia punya saraf-saraf dari kulit itu tidak berfungsi. Ya, jadi penyakit ini hanya bisa disembuhkan, ya, menurut ukurannya kalau Tuhan sembuhkan, karena digambarkan tentang itu akibat karena dosa. Ya, akibat karena dosa. Jadi nanti kalau dia dikatakan sembuh atau tahir, harus diperhadapkan kepada imam-imam kepala.
ya, atau kepada imam. Nah, kalau tidak diperlihatkan kepada imam, maka orang ini tidak bisa bergabung dengan orang atau tidak resmi dia disembuhkan secara total. Makanya Yesus mengatakan kalau kamu sudah disembuhkan, jangan kemana-mana, jangan beritahukan siapa-siapa, tetapi kamu perlihatkan dirimu kepada imam. Supaya kalau imam mengeluarkan surat bahwa dia ini sudah sembuh, maka dia punya kebebasan kemana-mana bersaksi tentang Tuhan. Tetapi yang namanya orang lagi senang, sudah puluhan tahun sakit kusta tidak bergabung dengan orang lain, kini dia sudah disembuhkan, dia langsung ceritakan tentang kesembuhan mujizat itu. Akhirnya Yesus kewalahan saudara, sangat sulit untuk memberitakan Injil karena orang ini. Nah, kadang sesuatu yang baik yang daripada Tuhan, ya sukacita yang kita bisa bangun, itu juga bisa menghalangi Tuhan Bapak Ibu. Ya. Nah, kita belajar karena manusia kadang dalam sukacitanya, senangnya akibat berkat-berkat Tuhan, ya kita tidak tahu bahwa hal-hal yang seperti ini melahirkan kecemburuan. Nah, ketika orang Israel, orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi mendengar tentang mujizat itu, timbullah kecemburuan sehingga itu menjadi halangan bagi Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga di bagian ini saya memberitahukan bahwa apapun yang sedang Tuhan bicarakan ke kita, kita tidak langsung cepat mengeksposnya. Tapi kita belajar nantikan waktu Tuhan. Amin. Supaya ketika waktu Tuhan tiba, sesuatu yang kita sampaikan itu berdampak. Bukan menjadi masalah ya buat orang. Nah kadang saudara, kebaikan Tuhan yang ada sama kita itu, ketika kita bersaksi, bukan orang itu senang dengarnya, tapi sakit hati. Dengar kata orang. Ya. Itu terjadi. Padahal saya bilang maksudku kan bagus. Saya bersaksi keajaiban Tuhan. Iya, belum tentu orang yang mendengarnya bahagia. Amin Bapak Ibu. Lihat kiri kanan mengatakan, aku berbahagia melihat engkau bahagia. Ya. Ya. Nah karena tidak semua berita baik itu diterima enak sama orang. Ya. Tidak semua maksud niat bagus kita itu disenangi sama orang lain. Saya berangkat ke sini dari kemarin dulunya saya mau cari tiket, cari kamarnya, tidak dapat. Kita bilang inilah helmo di Bitung so setengah mati begini. Begitu saudara. Orang talaut itu kalau sudah mau Natal saudara, kapal berapapun pasti penuh. Ya, saya tidak tahu bagaimana orang talaut segiat begitu pergi ke Manado. Sampai di kapal kemarin saya duduk-duduk sendiri, tiba-tiba banyak pendeta yang datang karena ada pertemuan di kantor bupati. Mereka tanya, Pak, enggak rapat? Saya bilang, itulah kita heran. Ngoni dari pulau-pulau diundang, saya di Kota Melong tidak diundang. Begitu. Ya, ada apa denganku saya bilang. Duduk-duduk, di mana kamar? Dia bilang, enggak ada apa kamar. Tiba-tiba pendeta satu lihat ABK, mungkin dia kenal. Dia bilang, Pak, kenapa? Masih ada kamar? Oh ada, kita bilang perasaan dari kemarin kita udah cari nyanda, kenapa ini hari ada? Nah gitu. Dia langsung tarik tangan saya, lah ini kamar. Dia bilang, Pak langsung di sini Jo, sebentar orang lain semua ambil. Makanya dapat suara Tuhan tadi yang bersih karena tidur di AC. Bayangkan kalau kemarin saya naik kapal kayak itu Cantika itu, mau lihat kiri kanan cuma 60 cm. Orang pemuka kiri kanan 60, darah tinggi naik. Kita bilang Tuhan itu mau dengar suara Tuhan. Tadi dapat dengar suara Tuhan karena tidur enak Bapak Ibu. Di Gregorius ranjangnya luas, ya saya sendiri dan saya menikmati. Nah makanya sebelum Nina kasih tahu saya sudah tahu. Gitu. Ya. Itu Tuhan selalu membuat segala sesuatu tidak bisa direncanakan dari awal. Ya, keajaiban Tuhan terjadi pada saat kita bertindak. Amin. Nah, jangan pernah bermimpi bahwa mujizat terjadi di rumah dulu sebelum engkau bertindak. Nah, perhatikan, saya akan masuk ke inti dari apa yang kita mau pelajari. Orang yang sakit sudah puluhan tahun, saya percaya namanya sebuah kebutuhan yang sangat kuat, pasti akan memaksa. Tetapi ini berbeda. Saya ingin berbicara tentang namanya doa negosiasi. Orang yang sakit kusta, orang yang sudah parah, orang yang sudah puluhan tahun mengalami masalah di dalam hidupnya, pasti dia merindukan yang namanya pemulihan, merindukan namanya kesembuhan. Nah, orang yang membutuhkan sesuatu,
pasti doanya itu berbeda. Ya, bahkan dia bisa memaksakan Tuhan untuk menyembuhkan dia. Tetapi kali ini berbeda. Ya, Bapak Ibu sudah berdoa ya secara luar biasa, tetapi saya mencoba membawa kita dalam suatu dimensi yang agak berbeda sedikit. Ketika dia melihat Tuhan, dia berlutut. Nah, namanya berlutut, menyembah, bahkan kita tiarap, ya semua orang itu pasti melakukannya karena untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tetapi dalam hal meminta sesuatu ke Tuhan ini berbeda. Dia bilang, Tuhan atau guru, kalau guru mau, guru bisa mentahirkan saya. Nah, ini orang lagi mau disembuhkan, tetapi dia negosiasi dulu. Ya, dia letakkan kebutuhannya, keinginannya untuk minta Tuhan yang putuskan, bukan dia. Ya, itu tidak mudah di posisi ini. Pada waktu kita butuh Tuhan menjawab doa kita, bisa kita saudara memaksakan Tuhan supaya Tuhan segera menjawabnya. Namanya kebutuhan. Kita pasti minta Tuhan jawab. Ayo Tuhan jawab segera. Saya ini sudah tidak mampu lagi. Sudah 30 tahun hidup ya disepelekan, diasingkan, tidak dilihat oleh orang lain. Orang tidak peduli tentang saya. Tuhan, ketika dia ketemu Tuhan, dia berkata, Tuhan apabila Tuhan mau. Bayangkan itu doanya seperti itu. Ya, saya percaya bahwa pada saat kita membutuhkan, saya ini berkali-kali berdoa minta ke Tuhan. Setiap bulan tiba, yang saya yakini Tuhan menjawab lewat, nyandak dapat jawaban. Kita bilang, kalau begitu biar jo Tuhan, bulan depan stop. Gitu, atau tahun depan. Terus penundaan itu terjadi di pihak kita. Ketika saya mempelajari bagian ini, saya mulai mengerti bahwa sebetulnya Tuhan itu sangat tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi sikap hati kita menghormati Tuhan, meminta sebetulnya cara Tuhan menjawab itu seperti apa. Nah, di bagian ini dia berkata seperti ini. Di ayat yang 40, seorang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ya. Sudahkah kita berdoa yang seperti ini? Saya percaya pada waktu kita butuh sesuatu, kita ingin segera Tuhan menjawab doa kita. Ya. Tetapi orang ini, dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan setuju, kalau Tuhan cocok, Tuhan bisa sembuhkan saya. Nah, padahal ini orang sakit. Ini orang sangat parah penyakitnya. Tetapi dia tidak memaksakan kehendaknya. Apakah mungkin, ya ini curiga dari logika kita, akan berpikir begini nalar ini. Apakah mungkin dia sudah terlalu banyak berdoa dan tidak pernah dijawab oleh Tuhan sehingga DP doa terserah Tuhan jo. Kalau kamu mati, matilah, kalau hidup, hiduplah. Kira-kira ini apakah tergolong suatu doa orang putus asa atau suatu doa terserah kita memandang dari sisi mana. Dan saya melihatnya dari sisi di mana supaya kita mengerti bahwa ayo kita masuk dalam dimensi yang baru. Kalau kita sedang berdoa kepada Tuhan, kapankah kita mau mengerti, memahami bahwa ternyata Tuhan itu sangat mengerti. Amin. Tuhan itu sangat tahu dan orang ini tahu Tuhan itu tahu dia itu sakit. Tetapi cara menyampaikannya, memintanya itu sangat berbeda. Rata-rata kita itu berdoa sering memaksa Tuhan. Tidak juga memaksa sih, tetapi tidak pernah menyerahkan jawaban itu ke Tuhan. Selalu kita berharap pokoknya kita berdoa. Saya percaya Tuhan akan menjawab. Kan ending doa kita seperti itu. Tetapi kita belum meyakinkan diri kita dan berkata, kalau Tuhan setuju. Nah, mau setuju atau tidak, saya butuh disembuhkan. Kan buktinya dia sakit, dia sembuh. Dan janji firman Tuhan itu banyak. Setiap orang sakit itu pasti disembuhkan. Mintalah maka Tuhan akan memberi. Ya, ketoklah pintu akan dibukakan. Kan itu ada ayat-ayatnya. Tetapi orang ini memintanya berbeda. Dia minta sesuatu yang dia dapatkan. Itu adalah persetujuan dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau dia disembuhkan Tuhan setuju, berarti jawaban doanya adalah jawaban pertanggungjawabannya itu adalah Tuhan. Kadang kita meminta Tuhan memberi karena memang kita meminta. Tetapi ketika kita gagal dari apa yang kita minta, kita tidak bisa salahkan Tuhan. Tuhan akan berkata, itu kok yang mana yang minta. Gitu. Kita mengikut Tuhan, kita melayani. Kita berdoa, Tuhan menjawab.
Tetapi ketika jawaban Tuhan membuat realita hidup kita mengalami tekanan. Kenapa Tuhan? Tuhan jawab doa saya, kan janjimu meminta akan diberi. Iya, tetapi itu yang kamu minta. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah menutup dirinya terhadap apa yang kita mau. Tetapi belum tentu yang kita mau sesuai dengan mau Tuhan. Halo. Nah, saya ingin membawa kita pada bagian-bagian supaya kita tidak terjerat dari sebuah doa di mana akhirnya apa yang kita minta mengecewakan kita juga. Lalu kita tidak bisa salahkan Tuhan. Kalau ini bisa, kalau Tuhan menjawab doa kita dan Tuhan berkata, oke, aku sepakat, aku akan menyembuhkanmu, aku akan menjawab doamu. Kalau ada masalah, Tuhan kan sudah janji. Toh, Tuhan sudah sepakat. Tuhan mau sembuhkan saya. Kenapa saya sakit lagi? Sama seperti janji Musa. Musa berkata, Tuhan, janjimu engkau membawa mereka ke tanah perjanjian. Kenapa mereka harus dibunuh di tengah jalan? Karena antara Musa dengan Tuhan itu ada sebuah perjanjian. Ya. Jadi doa yang seperti ini itu kita bisa bisa berperkara dengan Tuhan tentang apa yang Tuhan berikan ke kita. Tetapi doa di waktu kita meminta Tuhan menjawabnya, oke, kita memintanya, tetapi belum tentu apa yang kau dapatkan itu ada di dalam kesepakatan dengan Tuhan. Jadi hari ini saya ingin berbagi tentang suatu doa. Yang pertama kita negosiasi dulu dengan Tuhan. Kedua kita akan ada kesepakatan. Oke, Tuhan bilang, oke, saya sepakat, aku mau kamu ditahirkan. Nah, sesuatu yang didapatkan itu permanen Bapak Ibu. Doa yang kita temukan dari Tuhan, pada waktu Tuhan menjawab karena Tuhan juga oke dengan apa yang kita butuhkan, maka itu tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Nah, maksud saya kita bisa berdoa sehebat apapun. Tetapi sebetulnya doa itu tidak perlu memaksa. Amin. Amin. Coba itu tangan kasih begini. Lalu lihat kiri kanan dan katakan jangan paksa. Kita tidak perlu harus memaksa kepada Tuhan. Tuhan sangat tahu, Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi tindakan apa yang kita harus buat? Bukan berarti karena Tuhan tahu lalu kita tidak berbuat apa-apa. Orang ini mau cari Tuhan. Orang ini ingin jumpa ketemu dengan Yesus. Dia ketemu Yesus dulu. Karena untuk sampai berjumpa dengan Yesus, dia harus menghadapi banyak orang. Dia harus hadapi murid-muridnya dan berkata, Petrus bilang, bajau ngana tidak bisa kumpul, ini aturan Yahudi, aturan imam, aturan Taurat. Orang yang najis tidak bisa gabung dengan orang yang benar. Kamu bajau. Dan orang yang mengikut Yesus itu banyak. Dan dia harus tembus dengan Tuhan. Nah, jadi untuk sampai pada tahapan dia berlutut berjumpa dengan Tuhan, itu butuh namanya perjuangan. Amin. Tidak akan terjadi dengan sendirinya. Sudah berjuang seperti itu, namun dia mampu menyerahkan total keputusannya kepada Tuhan. Sehingga Yesus berkata, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu. Tetapi biar kehendakmu yang jadi. Nah, kita belajar untuk bisa kita punya kerinduan, keinginan. Apapun pergumulan kita sampaikan ke Tuhan. Mari kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah sebetulnya Tuhan yang mengerti, tetapi Tuhan menanti pada waktu kapan. Apa yang kita buat sampai pada tahapan di mana kita bisa ketemu Tuhan muka dengan muka. Amin. Dia ketemu Tuhan dulu. Nah, kalau dia harus terisolasi oleh karena aturan Yahudi, maka dia pasti di tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Dan dia akan berkata, mau buat apa? Mau dekati orang-orang itu. Saya pasti diusir. Karena aturan agama tidak bisa mendekati orang lain. Tetapi dia harus tembusi aturan itu. Dia harus robohkan tembok itu. Yang menghalangi karena aturan agama. Dia harus maju. Dia harus ketemu dengan orang yang harus mengusir dia. Dia harus ketemu Tuhan dulu. Jadi dia ketemu Tuhan dulu. Sesudah dia ketemu Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, ya kita negosiasi dulu. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan saya. Itu gentle Bapak Ibu, itu luar biasa. Ya.
Bukan karena kebutuhan, oh Tuhan ini semua mati helemu makan soalnya enggak. Sampai Tuhan pasti dengar orang punya permintaan. Ya. Tetapi orang ini lebih menderita daripada kita. Amin. Di saat kita meminta, kita masih sehat, kita masih punya makanan, minum, masih punya rumah dan uang. Orang ini tidak punya apa-apa. Tetapi mengapa dia punya level doanya berbeda? Tingkatan imannya, dia tahu bahwa Yesus itu, ya, bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Pada waktu kapan? Pada waktu dia ketemu Tuhan. Dia berjumpa Tuhan. Amin. Jadi langkah awal kita ketemu Tuhannya dulu. Ya. Tuhan itu mengerti, tetapi engkau tidak masuk di dalam tahapan di mana Tuhan itu harus ada, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau cuma doa syafaat silakan Anda berdoa berteriak, saudara. Ya itu biasa, tetapi mau jumpa dengan Tuhan, itu yang perlu kita gulkan dulu. Ya, itu bagian pertamanya. Kedua, ketika dia ketemu Tuhan, dalam posisi merendahkan dirinya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, guru, kalau guru setuju, cocok, guru bisa sembuhkan saya. Ajaib atau tidak, saudara? Sangat luar biasa orangnya. Dewasa sekali. Kalau cocok. Kalau tidak, apakah dia berontak? Kan? Ya, apakah kita kecewa? Mau kemana? Ya memang kalau kata tidaknya, memang dia sudah seperti itu, diasingkan. Berjalan dari tempat yang jauh untuk bisa ketemu Tuhan. Itu suatu pekerjaan yang cukup berat. Lalu sudah sesiksa itu, sesulit itu juga, doanya masih diatur dengan baik. Kata Tuhan, cocok, deal tanah ini, aku bayar berapa miliar. Tuhan bilang cocok, 1 miliar. Aku akan mentahirkan kamu. Maka orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Satu pelanggaran di bagian yang ketiga adalah Tuhan bilang jangan dulu bilang pas-apa. Nyanda dia senyap tahan. Pokoknya kita diberkati sekali. Lihat kita dapat oto yang baru. Ya toh? Yang lain langsung promosi di Facebook. Warna merah, warna putih. Luar biasa Tuhan. Belum tentu orang mau like semua karena status itu. Iya. Yang lain hele sepedanya enggak. Ada yang lain. Dia dapat status. Dia foto DP oto di rumah. Dia bilang kita pe suami hari ini bawa oto karena lala. Dia bilang perasaan baru 1 bulan tuh oto itu. Iya kan. Baru dapat rasa itu solala kata belum sebulan dia bawa oto Pak Mon. Ya. Karena dia ada status. Ya. Nah ini dunia akhir zaman ini dunia paling aneh Bapak Ibu. DP makam puji banyak sekali. Ya. 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 Sangat banyak DP makam puji. Ya. Makanya kita belajar tentang apa yang sedang terjadi di hari-hari ini. Nah, ya spirit makam puji ini itu spirit Bapak Ibu. Akhirnya orang juga status ya ikut-ikutan daripada lebih diam. Nah memang diri sendiri makam puji leko itu. Jangan pura-pura. Amin. Coba lihat kiri kanan katakan jangan pura-pura. Memang betul. Ya. Jadi ada sesuatu yang sebetulnya yang Tuhan siapkan untuk kita, tetapi membutuhkan langkah yang pertama. Bisakah kita ketemu yang punya aset yang kita minta itu atau tidak? Amin. Bisakah kita ada kesanggupan berjumpa dengan pribadi yang punya berkat yang Tuhan janjikan ke kita? Kita harus ke sana ketemu. Ya, tidak perlu pakai perwakilan Bapak Ibu. Kalau datang Pak Petrus bilang anak penyakit anak ke sana. Jangan mendekat kemari. Jangan berdekat dengan guru. Kamu harus menjauh. Tetapi dia harus ketemu Tuhan. Tanpa ada siapapun yang harus mewakili dia. Karena yang ini saudara, sudah tentu tidak ada juga yang mau dekati dia. Karena dia penyakit lepra atau ya kusta. Tidak ada orang yang dekat. Nah sudah pasti orang terima, jangan mendekat. Nyanda dia datang terus. Nggak siapa mau mendekat pada dia. Sedangkan dia itu penyakit berbahaya. Lalu dia datang ke Tuhan. Kalau Tuhan setuju, Tuhan bisa sembuhkan saya. Tuhan bilang setuju. Kan luar biasa Tuhan jawab. Ya, aku setuju. Tuhan bilang. Maka Tuhan ya menumpangkan tangan mendoakan dia dan dia disembuhkan. Seperti itu yang perlu dimensi doa kita, kekristenan kita sudah sampai pada tahapan seperti ini. Nah itu kan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dalam manusianya dia berkata Tuhan kalau boleh
kekacauan ini berlalu. Penderitaan ini jangan kuhadapi. Tetapi dia letakkan kembali keinginannya, kerinduannya, keluhannya, ketakutannya di dalam keputusannya Tuhan. Dan Tuhan tetap lakukan keputusan Tuhan. Sekalipun sebetulnya manusia ini sakit untuk mau terima. Tetapi dia berkata, kesakitan kuku letakkan dalam pilihannya Tuhan. Nah, orang kusta yang sama. Aku ini sakit, aku ini kusta. Aku ini sudah terlalu lama disingkirkan dari masyarakat. Tetapi biarlah dia letakkan sakitnya ke keputusannya Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan tidak akan menyembuhkan. Ya. Jadi kita berpikir bahwa kita akan ketemu Tuhan yang tidak mungkin tidak menjawab doa kita. Tuhan itu pasti. Kata Yakobus, kecuali kamu meminta sesuatu yang hanya memuaskan nafsumu, keinginanmu. Makanya Tuhan tidak menjawab. Nah, bagaimana caranya supaya doa kita dijawab hari-hari ini? Jangan terlalu kita memimpikan sesuatu terlalu tinggi dan jauh. Sedangkan Tuhan sebetulnya tidak sepakat dengan apa yang kita mimpikan. Mari kita memahami Tuhan. Nah, kenapa orang ini dijawab? Karena di poin pertama dia ketemu Tuhan dulu. Ya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan membuat setiap motivasi, keinginan dalam diri kita itu akan mati semuanya. Dia akan gugur. Karena kita ketemu suatu pribadi, ya, suatu pribadi, kekuatannya, kuasanya, hadiratnya akan meruntuhkan semua yang daging. Di hati ini, di pikiran ini, di keinginan ini, itu rontok semua. Pada waktu kapan? Jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Coba kamu rasakan di waktu kamu ada di hadirat Tuhan. Yang tidak ada keinginan duniawi, itu hilang semua. Nah, detik itu, ya, saya percaya Tuhan akan sepakat dengan kita. Amin. Nah, jadi ada tahapannya. Sebelum kita mengalami lawatan Tuhan, ya pasti separuh dari pikiranmu, Tuhan, jamah aku, jawab doaku. Ini kita pepai tua les mulai selingkuh. Inilah kita pepai tua gaya sudah lebih dari yang 1 bulan yang lalu. Dan mulai banyak pikiran. Terus kita berdoa, tetapi ketika tidak ada hadirat Tuhan di dalam dirimu, maka engkau tidak akan pernah ketemu Tuhan. Tidak akan ada apa-apa yang terjadi. Jadi pada waktu hadirat Tuhan itu turun, semua yang sifatnya duniawi itu akan runtuh. Amin. Itu akan terlepas. Nah, kenapa gereja harus dibawa sampai pada tahapan ini? Karena manusia daging kita, kalau selama masih aktif, kita tidak akan dapatkan apa-apa. Kita harus bunuh dulu, hancurkan dulu, disembelih dulu, ya, dirembukkan dulu segala sesuatu yang sifatnya daging. Lalu kita datang ke Tuhan. Pada waktu engkau datang, engkau kosong. Ya, saya percaya apapun yang menjadi kebutuhanmu hari ini, temui dulu pribadinya. Amin. Kita jumpa dulu pribadi itu. Pada waktu kita jumpa pribadi, sebetulnya Tuhan cukup tahu. Doamu akan pasti berubah. Tuhan, sebetulnya saya butuh ini. Kalau Tuhan setuju. Coba nyandak di hadirat Tuhan. Itu tidak mungkin Anda bisa berdoa seperti itu. Pasti menuntut terus. Iya, pasti menuntut Tuhan. Tuhan. Pokoknya sampai Tuhan petalinga lemo tarabe. Cuma dengar itu Tuhan. Iya, karena kita meminta sesuatu. Iya. Tetapi pada waktu engkau di hadirat Tuhan, doamu pasti sangat romantis dengan Tuhan. Amin. Anda akan melupakan latar belakangmu. Di belakangmu segudang proposal permintaan ke Tuhan. Itu pasti terlupakan di waktu di hadirat Tuhan. Ya. Pada waktu so dekat dengan Tuhan, dari sana marah-marah, pasti itu berubah. Saya pernah begitu. Pada waktu gereja saya mau dibangun di Talot dibuka, kita so gantong papan nama, belum lapor di Depak. Iya, kok gereja lain lapor. Nah, karena masih separuh popo, jadi tiba-tiba dari Depak kata mau kirim polisi mau saya turun. Oh iya, kita bilang, tunggu ngoni, kita pergi di Depak. Kita perencana sampai sana mau ambil kursi begini, tamu tada itu. Ya, kepala seksi urusan agama itu dua-dua. Ini tahu siapa bilang pada orang. Sampai di pintu kita ada marah-marah. Bilang, Pak Sarempa, tenang dulu. Mari kok Pak. Mari. So ada orang lapor kita mau pi Maronta. Sampai di sana, kok mau mau apa? Nyanda orang cuma lapor. Kok Bapak P jemaat berapa? Langsung hari itu keluar DP rekomendasi. Orang langsung backing. Kita bilang kursi ini mau patah pengoni ini. Kamu kita bilang kafe kasih ini.
kasih keluar izin kita bilang. Itu gereja kamu mau persoalkan. Nah sebetulnya daging yang saya lakukan. Tetapi mereka juga karena daging takut juga sama saya. Memang kita mau kasih patah-patah tapi rencana. Iya. Kok lantaran yang jemput bapak-bapak dan ibu ini senyum, runtuh juga amarah saya. Lah, sepertinya di hadirat Tuhan seperti itu. Pada waktu engkau dengan segudang proposal doamu, Tuhan melawat. Sesuatu itu akan berubah menjadi sebuah tangisan menikmati Tuhan. Amin. Akhirnya itu marah-marah itu jadi lembut. Tuhan, kalau Tuhan cocok, kita kok mau perlu ini. Nah, Tuhan bilang, "Kia pokoknya dari dulu, Dang." Ya. Nah, orang ini poin pertama dia ketemu Tuhan dulu. Nah, di bagian yang kedua baru dia negosiasi dengan Tuhan. Ini hebat ya di langkah kedua. Negosiasi. Kenapa? Kita bisa negosiasikan namanya MOU. Biasanya ketemu muka dengan muka ya Pak Gembala. Baca cerita dulu. Kalau cocok ya kita deal. Nah, seperti itu. Dunia sebetulnya sedang mengikuti sistem yang dibangun dari surga. Ya firman Tuhan sudah menuliskan seperti itu. Nah coba ya kita belajar. Pertama cari Tuhan dulu. Ketemu Tuhan dulu. Di waktu engkau ketemu Tuhan. So ketemu dengan pribadinya. Baru sampaikan. Ya ini doa menyanyi baru satu lagu. So bahasa rokong sudah so sampaikan itu. Itu kebutuhan. Ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Sama di Manado. Ada satu gereja undang saya. Baru menyanyi satu lagu, sudah yang bernubuat. Kita bilang, berhenti dulu. Masih jaga menyanyi, ngana so bernubuat. Malu lekas yang tu ibu. Belum apa-apa tak bilang ngana so bernubuat. Sebentar Jo. Iya. Jadi akhirnya, saya menyembah dulu. Menyembah. Belum ada apa-apa, Tuhan belum datang ini. Orang menyembah dulu Tuhan. Menyembah. Lalu ibu, iya. Iya, jangan dulu kok. Tuh, baru mau menyanyi kan nanti bilang so kepenuhan. Iya. Kan itu kebiasaan, kadang karunia itu kebiasaan Bapak Ibu. Saya sudah uji yang begitu-begitu. Ya karena itu di gereja yang berkarunia kadang sampai khotbah bilang Pak, berdoa nih nanti tanya pejemaat mau khotbah apa Bapak. Kita bilang, perasaan kita diutus Tuhan sini kok apa kamu sediakan tuh berita. Ngoni jotek khotbah diri sendiri. Ya toh. Misalnya saya diutus dari Talaut ke sini. Lalu nanti Pak Gembala bilang, Pak nanti jemaatnya kasih tahu dari Tuhan ayat mana yang Bapak mau khotbah. Ya. Satu kali kita bilang kalau ini dari Tuhan kita mau thinking dulu, kita ikat. Kita bilang siapa ada ayat firman Tuhan. Nyanda ada sama berarti ngoni putar balik kita bilang. Iya. 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 Kita tes dua gereja yang bilang so jaga baku dapat den Tuhan tiap detik lihat orang itu. Kita uji les satu. Ya, Tuhan kita mau pilih gereja yang satu itu. Bilang itu gembala itu kita mau khotbah. Kita berdoa begitu. Ya, minta maaf bukan perintah Tuhan. Cuma kadang saya agak emosi juga. Tuhan kita mau pilih gereja itu kasih tahu itu gembala itu. Lius nama. Kita mau khotbah besok. Ya. Kita so pergi Ibu di gereja itu. Orang tidak kenal saya. Saya hanya belajar tentang bagaimana sebetulnya Roh Kudus ketika dekat dengan kita sekuat apa dia. Begitu. Nah, sampai di sana. Itu DP Gembala so jaga bahasa sapu atur kursi. Belum ada jemaat. Kita sudah mau diam. Kurang kaget DPWL datang. Habis latihan kong. DP Gembala bilang itu Ses Jeffrey so di mana? Dia bilang, siapa Pak? Mak. Rupanya kalau memang Pak Yosua bilang, sana Pak Yosua dia bilang aluminium. Panggil Ses Jeffrey. Kita so bingung dia kata-kata. Akhirnya bilang, Pak ada persiapan. Saya bilang persiapan apa Pak Gembala? Mau khotbah kita bilang so siap sekali le. Karena kita berdoa malah saya bilang ini saya ingin mencoba sesuatu yang dari Tuhan. Saya bilang Tuhan kasih tahu Pak Gembala kita mau khotbah. Karena saya lagi belajar itu. Kata itu, cuma nanti brur. Sebentar tanya nih, Pak jemaat mau khotbah apa? Tailah itu dia. Kita so tahu. Jadi itu bilang dalam nama Yesus karunia-karunia manipulasi. Aku ikat dalam nama Yesus.
Kita bilang siapa yang ada ayat firman Tuhan? Nyanda. Kita bilang tingoni diputar balik dengan pikiran. Iya. Makanya di waktu ada ibu satu bernubuat kita kasih berhenti. Karena saya mau mengerti. Tidak mungkin Bapak Ibu hadirat Tuhan belum apa-apa. Kita baru mau ke sana. Tetapi Tuhan sopa dia ini. Iya kan? Kok kita tunggu dulu. Nah, sabantar juga kita bilang. Iya. Iya. Syukur dia tidak keluar Bapak Ibu. Iya. Lalu saya minta Tuhan, kita bilang hibur nih ibu ini. Waktu penyembahan kita tumpang tangan lalu mengalami sesuatu yang baru. Selesai ibadah, dia bilang, Pak, ternyata katu indakan begitu. Iyo, ngoni kok susah dengan tu robot. Iya. Belum apa-apa so bernubuat. Gampang mau bernubuat. Iya toh? Kan Tuhan juga perintahkan supaya kita bisa saling bernubuat. Mengatakan hal-hal yang sifatnya profetik. Tetapi kan ada momennya. Ada waktu tepat untuk kita sampaikan. Tidak ada yang melarang untuk bernubuat. Nah, itu tempat ibadah itu kesaksian juga buat saya. Saya diundang dari gereja yang suruh KKR di Eris, Ibu Eka, KKR. So pakai dasi gagak-gagak kita kan diundang. Kia pape sampai di sana ada 2 orang pakai dasi. Ada itu bapak satu. Ternyata yang ketua yayasan itu yang dia undang ketua bukan ketua yayasan, dia cuma chapternya begitu. Dia undang hamba Tuhan dari Bandung. Lalu saya diundang oleh ketua yayasannya. Kong WL bilang mau tanya Tuhan jo Pak. Oh, kita bilang tanya jo Tuhan. Akhirnya orang menyembah Bapak Ibu. Semuanya mau tanya Tuhan into ifir sarempa atau tuh Bapak itu yang mau khotbah. Tanya Tuhan. Kong ibu yang undang, Pak itu Bapak itu di penglihatan Bapak yang dia undang. Ya, jadilah. Kong Pak Stevi bilang, 1 kali le, apa le? Firman khotbah pokoknya tanya Tuhan, khotbah apa? Nah. Setelah penyembahan ulang, akhirnya jemaat bilang khotbah ini. Pendeta itu tidak bisa khotbah. Dengan ayat disiapkan oleh jemaat. Kalau Pak Ifir Sarempa langsung sapu. Kita bilang. So tak biasa dari lihat orang pemodel kita bilang. Oh ya kita setahu itu. Ya. Nah dia undang saya ke KKR di Manado. Bapak Ibu tahu saya ajak 2 teman ikut KKR itu. Di rumah orang kaya, KKR-nya juga di suatu bangunan yang mewah. Kita ada sewa merit 45.000. Kong abis khotbah di sana, DP persembahan kasih Bu ya Kak 9.000. Kong kita bilang pada orang 2 datang dengan Mercy, pulang dengan mikro Bapak Ibu. Kurang jaga memutung kita bilang inilah itu daging. So berharap mau khotbah di orang kaya banyak dapat doi toh. Ternyata cuma 9.000. Lebih banyak taksi yang kita naik. Sampai di sana bilang pada orang 2, sudah Jo nanti ulang kamu 2 kita mau kasih doi. Hari Minggunya saya khotbah di daerah Manibang itu. Di rumah yang soreot, so miring-miring tuh bulu pitate. Tetapi DP uang itu banyak. Ya. DP envelope 3. Dalam zaman itu 300.000 itu sangat banyak Ibu Eka. Saya mulai mengerti, saya bilang. Ini saya seperti baru lulus kuliah jadi S3. Saya belajar. Tentang ternyata melayani Tuhan. Jangan ada motivasi itu uang itu di hati. Amin. Ternyata di hutan belantara pun kalau Tuhan utus. Tuhan mampu menyediakan. Ya. Jadi layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lihat kiri kananmu, katakan dengan lembut. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Gampang doi. Amin. Gampang hal yang seperti itu. Maksud saya mengerti bahwa ini jujur hati saya seperti itu. Sampai naik merit dalam zaman itu kan orang yang ada pedoi. Ada bawa 2 orang leh. Karena mau khotbah di tempat bilang tanpa basah. Pilih kemari, saudara, cuma basah dengan ujang. Karena dapat dola mikro sementara ujang. Kok marah-marah kita bilang kurang ajar dorang tuh dia. Ada bau undang kita jauh-jauh kan cuma dapat 9.000. Nah, pulang naik mikro saudara. Tetapi di waktu saya dapatin rumah, mereka hanya persekutuan. Tetapi Tuhan memberkati saya. Lalu saya mulai mengerti ikut Tuhan. Bahwa seperti itulah melayani. Amin. Tuhan bawa kemana saja hidupmu. Jangan pernah engkau berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup. Tuhan sangat sanggup. Ya. Satu kali
Saya diundang khotbah di daerah Pakowa. Wih, semangat sekali mau pergi khotbah. Kurang para tunggu kia balik ini jemaat cuma satu kakak ada datang. Kenapa aku daripada DP gembala? Mana tuh lain? Ini tahu le Pak. So bilang pada orang cuma itu. Kok akhirnya ibadah mulai saudara. Saya khotbah cuma setengah. Khotbah bagus sekali itu pewahyuan kita potong. Kompi penyembahan surat Tuhan bilang, "Ai hambaku, mengapa engkau tidak sungguh-sungguh berkhotbah?" Kita bilang, Tuhan dapat doa kita. Lantaran sedikit orangnya tidak semangat mau khotbah. Gitu. Akhirnya khotbah banyak kita kasih pendek. Pasti kita bilang, orang persiapan dari talaut mau khotbah. Cuma mau khotbah ini satu orang ini. DP gembala dapat tahu, hambaku, mengapa engkau berkhotbah tidak sungguh-sungguh. Tetapi itu pembelajaran yang baik. Amin. Pembelajaran yang baik. Untuk melatih kita bahwa gereja yang bermisi seperti gereja ini, kemana saja engkau Tuhan utus, harus siap melayani. Yang memelihara hidup ini Tuhan. Bukan organisasi ini. Tuhan yang memelihara kita. Amin. Nah, bagaimana kita meletakkan masa depan ini? Jangan dulu masa depan kita seperti apa? Ketemu Tuhan dulu. Amin. Ketemu Tuhan dulu. Kita ketemu Tuhan, segala sesuatu yang kita butuhkan itu pasti jadi. Sedangkan dengan Tuhan di langkah yang kedua ini kita pun perlu negosiasi. Baku sepakat dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu hati Tuhan seperti apa sama kita. Kita ini cuma senang memuji, menyembah, menari untuk Tuhan. Tetapi belum tentu apa yang kita lakukan Tuhan senang. Belum tentu. Nah, bagaimana caranya kita mulai mengerti apa mau Tuhan sebetulnya atas hidup ini. Ayo coba kita belajar dalam dimensi yang ini. Bahwa di waktu engkau ketemu Tuhan, cobalah belajar untuk mau sepakat dengan Tuhan. Amin. Ya. Pada waktu yang lalu saya sempat khotbah di sini tentang Tuhan itu menjadikan kita mitra kerja, ya kan? Sekarang kita mau sepakat dengan Tuhan. Usahamu, bisnismu apa? Ketika di hadirat Tuhan, ayo Tuhan sepakat. Kalau Tuhan mau sepakat, oke, ya, saya akan jalankan bisnis ini. Boleh begitu? Ya, amin, amin. Kebanyakan berdoa itu takut. Kon Tuhan yang tidak sepakat, sedangkan kita suka sekali usaha itu. Ya toh? Iya, ini betul. Ketika engkau terdorong melihat suatu prospek usahamu yang bagus. Dan anak berkata, so dia ini. Ya, toh, so dia ini dari Tuhan. Apakah engkau mampu bertanya, Tuhan, kalau Tuhan sepakat? Belum tentu mau tanya begitu. Jangan-jangan Tuhan jawab lain. Toh, belia itu cowok gagah seperti itu. Anda akan berkata, so dia itu. Belum tentu. Amin. Belum tentu. Kita belajar segala sesuatu. Ayo duduk di hadirat Tuhan pertama. Kedua, temui Tuhan. Dialog dengan Tuhan. Oke? Kita dialog dengan Tuhan. Mau sepakat dulu. Kalau Tuhan bilang deal, deal. Enak sekali Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sebetulnya ingin ada dialog antara kita dengan Tuhan. Amin. Jangan kita semua, jangan hidup itu menoloh. Semuanya kita menyembah, habis menyembah mengalami hadirat Tuhan, langsung doa syafaatnya. Nih tahu kapan Tuhan bisa bicara? Tuhan bilang, pergi jangan ini semua jo. Iya. Pak kamu jo semua. Iya. Padahal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang butuh keintiman. Karena dia adalah sahabat. Dan Tuhan berkata di dalam Yohanes 15, ketika karena dia harus memberitahukan rahasia kerajaan surga kepada sahabat-sahabatnya. Pada waktu hubunganmu intim di langkah yang kedua, Tuhan itu adalah sahabat kita. Coba belajar untuk berdialog. Ya, naik level rohanimu. Supaya engkau tidak menjadi orang yang dapat lihat orang DP karunia. Jangan tanya akan Pak Tuhan, kita pe jodoh, kita pe usaha apa. Kan sebetulnya kita bisa ketemu Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kuat itu. Cuma orang DP karunia bernubuat. Ya kita bisa kasih berhenti orang bernubuat begitu. Ya, Jakarta ya seperti Pak Yosua bilang, itu benar. Saya sendiri kemarin khotbah di GBI Sport Center itu yang saya bilang 51 cabang dia buka sekarang.
Saya khotbah di gereja itu undangannya setahun kemarin. Habis setiap khotbah saya diserbu hamba-hamba Tuhan. Tanya, Pak, Tuhan bilang apa sih? Bilang karena tanya jo sendiri. Iya. Maunya sih tanya Tuhan ngomong apa. Saya bilang, udah kamu pulang menyembah Tuhan. Saya kan sudah ajarkan mau ketemu Tuhan. Kalau kamu tanya sama saya bisa kasih tahu maksud Tuhan. Tetapi kamu tidak akan pernah ketemu siapa Tuhan. Amin. Ya. Coba lihat kiri kanan katakan, jangan terlalu banyak tanya. Ya. 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 Kita belajar bahwa Tuhan kita sebetulnya Tuhan yang butuh keintiman. Kita harus dekat dengan Dia. Tetapi di langkah yang pertama harus pikirkan dulu, ya, orang yang dijauhkan dari etnis, dari orang yang banyak, orang yang disepelekan, orang yang diasingkan, orang yang menurut pandangan orang penyakit ganas berbahaya. Seperti apa orang menoleh ke kita ketika kehidupan kita, posisi kita di situ. Orang berdosa, orang bermasalah. Nah, bisakah kita mencari Tuhan dalam keadaan yang seperti itu? Tidak perlu butuh orang lain, saudara. Jadi orang yang sakit kusta ini, itu dia terima semua hujatan, ya saudara, pandangan sinis dari orang lain, menjijikan. Nah, saya tidak tahu kehidupan kita, kusta kita seperti apa. Apakah kita orang yang menjijikan dalam pandangan orang banyak? Tetapi orang ini, dia tembusi semua cara pandang orang itu atas dirinya. Karena dia butuh Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, mungkin engkau masih melakukan dosa, melakukan kesalahan. Tidak usah lihat dosamu. Ayo jumpa dengan Tuhan. Amin. Ketemu Tuhan. Pada waktu engkau jumpa dengan Tuhan, pasti Tuhan sih merestorasi hidup kita. Tetapi yang indahnya hari ini, di langkah yang kedua, ini buat Anda. Amin. Amin. Lihat kiri kananmu, katakan itu buat kamu. Ya. Yang tadi buat mereka yang belum bertobat. Amin. So bertobat semua toh? Ya, sebagus-bagus. Ya, kerja di kantor bye-bye, semua bye-bye. Puji Tuhan. Nah, sekarang di bagian yang kedua itu buat kita. Ya. Kita harus belajar pada waktu engkau di hadirat Tuhan. Apa salahnya sih kita membaca cerita dengan Tuhan? Tuhan, ini Tuhan kita mau usaha ini, mau bisnis ini, kita mau buka pelayanan di sini, ini kita lakukan. Kira-kira bagaimana? Tuhan sepakat enggak? Nah. Boleh baca cerita dengan Tuhan seperti itu? Matikan dulu keinginan kita. Perhatikan, matikan dulu keinginan kita. Di hadirat Tuhan, dimatikan dulu. Ketemu Tuhan dulu. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka saya percaya yang keluar dari hatimu, itu sesuatu yang dari roh. Karena kita berdialog dengan Tuhan dengan sebuah proyek yang sangat besar. Nah, saya percaya proyek Pak Gembala, itu sedang ada maksud Tuhan yang besar. Nah, apa salahnya itu juga terus digodok dengan Tuhan. Amin. Berarti lebih lagi dengan Tuhan. Sampai Tuhan kalau sudah berkata deal, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghambatnya. Bahkan kalaupun terhambat, kita bisa berkata, Tuhan, engkau sudah deal dengan saya. Siapa ini yang menghalangi? Pasti Tuhan bilang, iyo Kang. Napa Michael congana urus dulu ini. Ini kita hamba urusan, kamu urus. Iya, ini akan terjadi seperti itu. Surga akan turun tangan. Karena orang di bawah yang melakukan itu melakukan keinginan atau kehendak Allah. Matius 7 ayat 21 dan selanjutnya, hanya mereka yang melakukan kehendakku. Belum tentu apa yang kita lakukan baik. Ada di dalam posisi kehendak Allah. Posisi kehendak Allah ketika kita melakukan sebuah keputusan yang sesuai dengan keinginannya. Nah, menjaga supaya engkau tidak salah melangkah. Tidak salah mengambil keputusan. Apa salahnya kita mau duduk di hadirat Tuhan dan melepaskan setiap pergumulan doa kita dan berkata, Tuhan, kalau engkau sepakat hari ini, maka aku akan melanjutkan perjalanan saya dengan itu. Tetapi kalau tidak Tuhan, tunjukkan bagiku apa yang harus aku kerjakan. Kan Tuhan itu dekat dengan kita. Tetapi jangan dulu ngomong masalahmu sebelum ketemu Tuhan. Ini yang salah. Amin. Tuhan belum apa-apa so bernubuat. Bayangkan kalau so bernubuat akang. Dorang bilang, oh Tuhan so adanya perlu penyembahan. Kan gereja yang berkarunia seperti ini susah menyembah sekarang. Karena habis lagu seorang sudah so bahasa roh so bernubuat.
Nah, kapan Tuhan menikmatinya? Tuhan itu perlu menikmati penyembahanmu. Amin. Di saat Tuhan menikmati, aduh Tuhan bilang enak ini. Dia bilang waktu dia menikmati jamuan, toh di bawah pohon terbantin di Mamre dalam Kejadian 18. Abraham bilang pada cari-cari lembu yang terbaik, semua tepung terbaik. Pada waktu Tuhan menikmatinya, dia bilang, Abraham, mana mai tua? Sana di dalam. Bilang pada dia, tahun depan anak, laki-laki. Pada waktu Tuhan menikmati jamuan. Nah, mari kita belajar ada di dalam level-level rohani yang lebih di atas. Jangan jadi biasa-biasa. Sudah waktunya kita mau berubah dari posisi kita yang terlalu banyak meminta. Posisi sekarang, ayo kita menjamu Tuhan. Amin. Jamu Tuhan. Pada waktu Abraham menjamu, Tuhan bingung. Ya, Abraham ada kasih makan, bukan itu dadu disai pak Tuhan Yesus. Dia bilang begini. Sementara Tuhan ada makan, Tuhan makin kuasa dato. Dan itu teriak dia bilang, Tuhan, mari jangan lupa itu Tuhan berjanji lalu dan anak laki-laki. Kan Abraham nyandak bisa begitu. Abraham cuma memberikan yang terbaik. Lalu dia bilang, mana nama itu? Di dalam. Bilang pada dia, tahun depan anak. Di dalamnya percaya, mau percaya dengan tidak, janji Tuhan tetap digenapi. Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah menikmati yang baik darimu. Nah, jadi Tuhan menggenapkan janjinya pada waktu Tuhan menikmati penyembahanmu. No, kalau mangguru tu terus, mengeluh terus, mau dapat apa? Nyanda akan dapat apa-apa. Sebetulnya indah dengan Tuhan, kitalah yang merusaknya. Kalau kita ingin mau menikmati, ayo kita nikmati. Siapa yang mau ikut di Eropa? Angkat tangan. 1, 2, 3. Banyak. Berarti mesti pakai travel Ibu Eka. Ya, Pak Gembala, pakai travel. Segala sesuatu tanpa diingini, dirindukan, Tuhan pun tidak akan mau utus. Kita harus mau berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Nah, Tuhan bilang, oh iya. Ya, Yesaya 43. Umat yang kubentuk akan mempermuliakan namaku. Jadi sesudah Tuhan deal dengan Anda, maka dia semua bentuk kita sampai tahun depan. Ninto seperti apa DP proses, silahkan menikmatinya. Ya, karena kita akan tetap menghadapi persiapan. Sampai di Roma, kita itu akan membuka sumbatan kegerakan dunia, kegerakan rohani yang tersumbat di sana. Ini pekerjaan ini sangat besar. Jadi ke sana, orang nyandak mau pi kasihan. Amin. Orang lewat di Belanda, jangan bilang Pak, mau pilih itu yang DP dinding kaca semua dang. Jangan, karena di dalam telanjang bulat semua di situ. Ya, itu ada area wisata di Eropa seperti itu. Kita tidak akan ke situ, kita melayani Tuhan langsung sampai ke Roma. Jadi sampai ke Roma siapkan dirimu karena jangan ada celah sedikit pun. Amin. Jangan ada celah sedikit pun. Karena pada waktu kita menyampaikan serukan nama Tuhan untuk membelah ya, sumbatan itu, maka kita harus sepakat dan kita yakini bahwa apa yang disuruh Tuhan itu segera terjadi. Sesudah itu kegerakan rohani dunia akan terjadi. Jadi siapkan dirimu supaya tidak jadi penonton. Amin. Gereja ini siap, Anda akan diutus kemana-mana. Ya, jangan cuma pilih tanpa yang bagus. Di Afrika boleh. Amin. Jangan pilih kalau Tuhan suruh. Jangan berkata Tuhan, ini hamba-Mu utuslah aku di bagian-bagian Amerika Tuhan, di Eropa. Kalau di Afrika suruh juga orang yang lebih berani, nyanda ada. Ya, kita sepenuhnya memberi diri. Nah, saya tidak tahu seperti apa hati Anda terhadap sebuah kegerakan rohani. Yang pasti di bagian yang ketiga ini, ya, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita ambil. Bahwa ketika Tuhan deal, Tuhan menyembuhkan orang ini, Tuhan berkata, kamu diam. Kamu harus ketemu. Karena kenapa? Tuhan ingin orang ini ketemu imam-imam kepala ini, karena imam-imam kepala itulah yang menentukan bahwa dia itu adalah sah sudah sembuh. Ya, sah sudah sembuh. Jadi apapun yang engkau dapatkan, jangan dulu ekspos kemana-mana. Amin. Sah dulu di hadapan Tuhan. Jadilah usahamu jalan dulu dengan bagus.
nanti juga dunia akan tahu. Jangan dulu expose di Facebook. Facebook itu banyak sekali setan. Iyo. Hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi apa yang besar, jangan dulu kita cepat terbuka. Ya, amin. Ya, jadi pesan Tuhan, saya percaya ini pesan Tuhan buat Anda. Jangan dulu kemana-mana. Ya, tetapi kamu buktikan dulu kesembuhanmu. Amin. Buktikan dulu bahwa kamu itu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Halo. Buktikan dulu kalau kamu itu hamba Tuhan sudah bertobat. Jangan dulu pelayanan sini pelayanan tahu sudah bertobat kah belum? Begitu. Di rumah kadang leso babak belur le di rumah. Saya tidak tahu di rumah Anda seperti apa. Ya kita belajar saudara. Rumah saya di Talaut itu terserah kamu mau masuk dari muka sampai belakang rumah lebih saya begitu. Tetapi hati kami sebersih itu saudara. Amin. Anda bisa datang di rumah saya di Talaut saudara. Memang saya belum ada tempat yang bagus buat Anda. Tetapi hati kami tidak ada kepalsuannya untuk siapapun. Saya tidak pernah menyembunyikan diri saya seperti apa. Kalau saya marah, memang saya marah, saya semprot seperti itu. Ya, kalau berkhotbah kayak kemarin di ini ketua pemuda dari GBI di Kemang Pratama itu kan ribuan. Kita ada usir dari gereja. Kita ada khotbah di Kuranja bercerita. Ngana keluar ngana. Orang dari jauh-jauh dari Talaut datang kemari berkhotbah. Ngana cuma dia bercerita. Ya gitu. DP gembala langsung pecat. Gembalanya malu. Tapi gembalanya jadi sahabat saya. Saya bilang, Pak, enggak. Saya berkhotbah di mimbar bukan mencari bapak duit. Tapi jemaat bapak, jemaat juga saya. Saya hamba Tuhan. Kemana saya melayani hati saya setulus itu. Amin. Jadi kalau juga bapak ibu juga tersinggung mungkin waktu yang lalu sempat tersinggung dengan saya. Puji Tuhan. Itu kan baik. Amin. Kalau saya tidak menyinggung bapak ibu berarti saya tidak mengasihi saudara. Ya karena ini hati ini perlu disentil, perlu disinggung. Kalau nyanda berarti so di surga semua orang. Iya betul. Karena nanti sudah di surga tidak ada dosa. Selama di dunia ini kita berkali-kali harus ditegur. Karena manusia itu dirubah dari sehari ke sehari. Ya, jangan pikir ini hari kita sempurna. Kita ini banyak kurangnya. Makanya kita butuh Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan bekerja dengan kuat, maka semua potensi-potensi untuk jadi jahat itu akan runtuh secara otomatis. Ya, dekat dengan api kita semakin panas karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. No kalau dasarmu jerami rumput kering, saudara, kayu langsung terbakar. Nah, jadi kalau kita ingin semakin dimurnikan, ya dirimu harus siap diproses, disinggung. Ya. Apalagi kalau waktu yang lalu dia bilang, suatu pendeta itu udah bikin singgung pak kita lalu. Saya bilang pak gembala, yang kasih kuat bapak dia. Terserah ngoni, mau dengar atau tidak, itu kebaikan Anda. Amin. Saya khotbah di Kalongan, itu kepala desa dengan tua-tua adat lari Ibu Eka. Lari, sementara saya khotbah. Toloi, jangan pakai lari. Tertawa dorong dua. Dia bilang, Bapak itu khotbah itu hele anjing mau mati, mau dengar. Dia bilang, kita khotbah jahat. Perasaan saya khotbah bagus. Itu ibadah penguburan. Tua-tua adat Ratumbanua Bapak Ibu itu lari dengan kepala desa. Saya bilang ke gembala yang DP Papa meninggal, itu bilang 40 hari ngana undang pada orang ulang. Undang. Saya bilang, kong bagaimana respon? Orang mau datang kong, dia bilang babing saya datanya. Siapa mau khotbah? Pak Frans bilang, itu tuh pendeta yang, oh iyo. Dia bilang, biar dia karasmar, kita sudah berubah sadiki ini. Iya, kita mau datang. Oke. Jadi pada waktu 40 hari, sudah datang semua. Kepala desa 3 ada, DP Pak Camat kong. Lalu tuh Ratu Banu saya bilang, 1, 2, 3, jangan lari ngoni. Duduk di muka. Akhirnya yang di pejabat ini, duduk di muka. Telah jangan pakai lari ya. So ribut itu tambah ibadah karena kita ada sok dulu pada orang 5 itu pejabat. Jangan pakai lari. Dan demi senyanda Bapak orang sosial. Ya. Akhirnya puji Tuhan saudara, kapanpun saya acara di Kalongan, mereka itu biar di GSPDI, orang Germita, orang datang masuk gereja di situ kalau ada saya. Jadi sahabat. Kenapa saudara? Mungkin awalnya menyakitkan, sesuatu proses itu tidak enak. Tetapi suatu waktu Anda mengerti bahwa ternyata Tuhan punya maksud baik sama kita. Amin. Jadi tersinggung itu baik. Cuma sedikit. Tersinggung itu mantap. Ya.
Ini beberapa hal yang saya ingin bagikan hari ini. Poin pertama saya ingatkan, cari Tuhan. Ya, jangan dulu pikir macam-macam. Ya, nanti sampai baru berpikir. Amin. Jangan Anda mimpi kalau kita sampai di Jakarta kita beli ini, jangan dulu pergi jauh dulu ke sana. Ya, ya. Boleh begitu? Saya bilang waktu lalu udah di Singapura. Sampai di sana kita mau beli oleh-oleh buat itu. Sampai di sana itu mahal semua. No rasa itu. Singapura itu kan mahal semua. Nyanda ada barang murah. Kita bilang ya nyanda jadi. Begitu. Impiannya sudah terlalu tinggi tetapi kenyataannya kita tidak bisa. Masih mending cari dulu Tuhan yang punya segala-galanya. Di waktu Anda ketemu pasti papamu akan memberi. Amin. Dia kan papa kita. Ya toh? Bapak yang jahat sekalipun anak minta roti tidak mungkin dikasih batu. Itu Yesus yang gambarkan. Berarti dia adalah Bapak yang baik. Kayak gitu. Sedangkan yang jahatnya tidak mau kasih ular no. Nah itu yang jahat. Apalagi yang bagus. Jadi kalau Tuhan ingin kita mendapatkan yang terbaik. Justru Tuhan kasih yang lebih baik dari yang kita pandang baik. Cuma karena manusia rata-rata pilihannya sudah ditentukan. Sampai yang bagus dia dapat lihat jahat. Karena lebih suka itu yang kita suka itu. Itu manusia. Karena kita sudah tertanam terhadap apa yang kita mau. Itu yang menghambat kita tidak mendapatkan pilihan Tuhan. Ketika kita mau ada usaha. Pokoknya Tuhan kita usaha bisnis ini cocok sekali. Dan kita bawa ke Tuhan. Sampai Tuhan pun berkata itu tidak. Anda akan berkata tidak mungkin Tuhan. Kita bisanya hanya sampai di sini. Kita kadang paling banyak doa kita mengkomplain Tuhan. Kenapa? Karena maunya kita terlalu kuat. Keinginan hatimu lah yang membuat Tuhan tidak bisa menjawab doa kita. Jadi matikan dulu itu ya tahapannya. Mari kita mau menyembah Tuhan hari ini. Alami dulu perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya di area di mana Tuhan itu ada. Motif hatimu akan berubah. Amin. Di area hadirat Tuhan itu ada. Konsep-konsep duniamu itu akan terkubur semuanya. Ini benar Bapak Ibu. Ya. Sampai di tempat Tuhan ada, semua konsep yang lahirnya terlahir secara duniawi itu akan mati. Akan muncul satu konsep yang baru yang daripada Tuhan. Dan kita akan berkata, ternyata Tuhan mau saya ini. Nah saya percaya ketika Tuhan bicara itu di hadirat Tuhan, engkau akan memulai sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Tuhan memberkati.